Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillah wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal azaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu din. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita sekalian, sehingga atas taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini, di pagi ini, di bawah langit yang tiada bertiang dan di atas bumi yang membentang luas, kita semuanya berkumpul di tempat ini untuk ruku' sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan seluruh jiwa kita dan raga kita kepada hadapan Ilahi Rabbi, pemilik sejati alam semesta ini, memelihara semua yang ada, Al-Malik, sang raja dari segala raja, Al-Khaliq, yang mencipta awal dari semua tiada. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk kita sembah, satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan rukuk dan sujud kita, dan satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan jiwa dan raga kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepadanya yang telah menganugerahkan berbagai kenikmatan yang besar. Karena tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan dari Allah kecuali dengan semakin bertambahnya iman dan takwa kita kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para teladan terdahulu memberikan contoh uswah kepada kita. Setiap mendapatkan kenikmatan dari Allah, mereka senantiasa semakin bertambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, di pagi ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan atau tempat yang terbuka, bukan di tempat yang tertutup biasanya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Hal ini semata karena salah satunya karena Allah ingin menunjukkan kepada kita tentang alam semesta. Allah ingin menunjukkan kepada kita tentang ciptaan-ciptaannya agar kita mampu dan memahami bahwa takbir, tahmid dan tahlil yang senantiasa kita kumandangkan
yang kita ucapkan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat ke-44 yang artinya, 7 lapis langit dan segenap bumi dengan segala isinya semuanya memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tiada satupun yang terkecuali, semuanya memuja dengan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalian, hai manusia, kata Allah, tidak mengerti bagaimana sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin, berdasarkan ayat tersebut, maka hari ini kita bertakbir, bertahlil dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya, dengan kebesarannya, di mana seluruh langit bumi ini semuanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya lah diri kita ini menundukkan kepala, sepatutnya lah air mata kita menetes, merasakan betapa kerdil dan kecilnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ucapan takbir pada saat ini dan manusia berserta seluruh alam semesta, maka merasa kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakbir, kita merasa hanya Allah lah yang patut diagungkan, hanya Allah lah yang patut dibesarkan. Jangankan diri kita, bumi ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini jamaah sekalian, ajaran tauhid diajarkan kepada kita bahwa tiada kekuasaan dan kebesaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi makna takbir yang kita ucapkan di lapangan terbuka ini, yang beratapkan langit, yang membentang luas tanpa batas di atas sana. Kemudian ma'asyiral muslimin, ketika kita mengucapkan tahmid, kita tersadar bahwa selama ini kita hanya memuji diri sendiri, memuji kelompok kita, membesarkan golongan kita, memuji dan meremehkan yang lain, seolah-olah manusia telah menjadi berhala yang senantiasa dihormati dan disembah. Maka pada hari ini ma'asyiral muslimin, kita perbaiki semuanya bahwa tiada yang berhak dipuji kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita bergembira bukan karena berpisah dari bulannya Ramadan tercinta yang penuh dengan keberkahan. Kita bergembira bukan karena terbebas dari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, sama sekali bukan. Hari ini kita bergembira karena Allah telah menolong kita menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita selama di bulan Ramadan. Kegembiraan kita hari ini ma'asyiral muslimin bukanlah karena kita ini masih memiliki kerinduan kepada bulan Ramadan, yaitu kerinduan betapa syahdunya beribadah di dalam bulan Ramadan. Kegembiraan kita hari ini adalah kegembiraan imani, kegembiraan yang memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus di ayat yang ke-58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Yang artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah mereka itu bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dengan apa yang mereka kumpulkan. Para ulama ketika menjelaskan ayat 58 dari surat Yunus ini, pada penggalan ayat huwa khairum mimma yajma'un, yang artinya karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dengan apa yang mereka kumpulkan. Maksud dari kalimat ini adalah ketika kita mendapatkan nikmat berupa hidayah, berupa iman, berupa Islam, maka itu adalah sebuah nikmat yang paling besar yang kita rasakan. Karena apa ma'asyiral muslimin? Tidak semua diri kita, tidak semua manusia di muka bumi ini dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali bayi-bayi yang lahir dari rahim seorang ibu yang tidak beriman kepada Allah. Banyak sekali kita jumpai saudara-saudara kita yang mereka meninggalkan kehidupan dunia ini, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin,
nikmat hidayah dan iman ini dan Islam jauh lebih besar dibandingkan dengan semua kenikmatan dunia. Sesuai dengan firman Allah di surat Ali Imran di ayat yang ke-85, "Wa may yabtaghi khairul islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang dulu ketika dalam kehidupan dunia mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan pernah menerima agama tersebut dan dia digolongkan oleh Allah sebagai golongan-golongan yang khasirin, sebagai orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa yang pertama yang harus kita mohonkan kepada Allah adalah doa memohon hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan doa memohon ampunan, bukan doa memohon rezeki, bukan doa yang lain. Sebagaimana ketika di dalam salat kita sering membaca ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kepada kami jalan yang lurus. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hidayah hanyalah milik dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang mempunyai hak prerogatif memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW bersabda, "Inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabihir rahman yusawrifu haitsu yasha." Yang artinya, sesungguhnya hati anak Adam itu berada di antara jari jemarinya Allah. Allah lah yang memutar balikkan hati. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika di surat Ali Imran ayat 8, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk, dan karunikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan doa agar senantiasa memohon hidayah Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Dalam sebuah riwayat yang lain beliau mengajarkan, Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang menjadi pertanyaan diri kita adalah, kenapa para nabi dan para rasul, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu kita, kenapa kita harus memohon hidayah? Kenapa kita senantiasa harus memohon petunjuk pada Allah, ditetapkan hati kita dalam iman dan takwa kepadanya? Maka jawabannya adalah karena tidak ada yang bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin kecuali Allah kita nanti mati dalam keadaan iman dan takwa? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita membaca lembaran-lembaran sejarah yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, banyak sekali dari Al-Quran maupun hadis, kisah-kisah mereka, orang-orang yang hidupnya dulu bertabur dalam iman, istiqamah dalam jalan takwa, tetapi ketika mereka mati, mengakhiri kehidupan dengan keadaan murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berkisah di zaman Nabi Musa tentang seorang ulama besar yang bernama Bal'am bin Ba'urah, disampaikan oleh Allah di surat Ali Imran, di surat Al-A'raf ayat 175, yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepada ayat-ayat kami, kemudian dia melepaskan dirinya dari ayat-ayat tersebut, lalu dia ikuti oleh setan, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Imam Malik bin Dinar dalam tafsirnya mengatakan, surat Al-A'raf 175 ini bercerita tentang Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama di zaman Nabi Musa, sering diutus oleh Nabi Musa. Dia mempunyai keistimewaan, segala permintaannya dikabulkan oleh Allah. Bahkan dalam waktu-waktu genting sekalipun, dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Suatu ketika Nabi Musa mengutus Bal'am bin Ba'urah ini kepada Raja Madian untuk berdakwah. Lalu ditawarkan dunia oleh Raja Madian dan menjadi pengikutnya. Ditawarkan kedudukan, harta. Akhirnya Bal'am bin Ba'urah pun menjadi pengikut Raja Madian. Hingga akhirnya dia mati dalam keadaan murtad. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Kisah yang lain misalnya, ada seorang sahabat yang bernama Rajul Unfuah. Rajul Unfuah ini seorang sahabat Nabi yang dibangga-banggakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq mengutus Rajul Unfuah ini mendakwakan sebagai delegasi sunnah, mendakwakan kepada Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq mengutus Rajul Unfuah mengajak Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi agar dia bertobat kepada Allah. Lalu Rajul Unfuah ditawarkan dunia oleh Musailamah Al-Kadzab, diberikan harta dan kedudukan. Akhirnya Rajul Unfuah pun tergiur hatinya. Dia akhirnya menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzab. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ini diperintahkan oleh Rasulullah memberantas kelompok dari Musailamah Al-Kadzab, maka Rajul Unfuah menjadi salah satu pengikut Musailamah Al-Kadzab yang mati dalam peristiwa itu, sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan murtad. Kemudian ada seorang sahabat Nabi yang lain, ma'asyiral muslimin, yang bernama Ubaidillah bin Jahsy. Bayangkan, dia sempat menyelamatkan agamanya, ikut hijrah berjamaah Rasulullah dari Habasyah yang pertama sampai hijrah ke Habasyah yang kedua. Tetapi kegemarannya meminum minuman keras akhirnya menjadikan dia keluar dari Islam, pindah agama masuk ke agama Nasrani, dan akhirnya dia pun mati dalam keadaan Nasrani. Inilah ma'asyiral muslimin, kenapa para nabi dan rasul senantiasa memohon hidayah dan petunjuk kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan mati dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah pentingnya kita menjaga akhir kehidupan kita, memohon kepada Allah agar diri kita ini senantiasa mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, memohon hidayah dan petunjuk, diberikan istiqamah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa baina ila dira'un wa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahlin nar hatta yadkhuluha." Ada di antara kalian kata Rasulullah yang melakukan amalan-amalan penduduk surga sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Tetapi catatan takdirnya mendahului dirinya. Lalu kemudian di waktu itu dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Maka ketika dia mati, Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Sebaliknya kata Rasulullah, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta yakuna bainahu wa baina ila dira'un fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahlil jannah hatta yadkhuluha. Ada di antara kalian yang senantiasa dalam hidupnya melakukan amalan-amalan penduduk neraka sampai dirinya dengan neraka itu sejengkal jaraknya. Lalu kemudian ketika catatan takdir di akhir kehidupannya ternyata dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, maka ketika dia mati dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hal ini berkaitan dengan kisah seorang sahabat yang bernama Usairim bin Abdul Ashhal. Awalnya Usairim bin Abdul Ashhal ini adalah seseorang yang masuk dalam golongan kaum musyrikin yang senantiasa memerangi kaum muslimin. Akhirnya suatu ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, dia datang kepada hadapan Rasulullah SAW. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia bergabung dengan kaum muslimin. Lalu kemudian dia bertanya, setelah ini apakah kita salat? Oh belum waktu masuk salat. Lalu Rasulullah mengatakan, baiklah kalau gitu kita ikut berperang. Kita menuju medan Allah, menuju jihad fisabilillah untuk mempertahankan agama ini. Akhirnya Usairim bin Abdul Ashhal yang baru saja masuk Islam pun ikut berperang bersama kaum muslimin. Dan Allah takdirkan Usairim bin Abdul Ashhal meninggal dunia dalam keadaan syahid. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, inilah contoh penduduk bumi yang masuk surga tanpa pernah menempelkan keningnya, menempelkan kepalanya, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakhiri kehidupannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, akhirnya dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jangan sekali-sekali kita sombong. Kalau hari ini kita sudah ngaji,
Jangan merasa kita sudah ittiba Rasul. Jangan merasa bangga kita bergaul dengan orang-orang soleh. Karena tidak ada yang bisa menggaransi, tidak ada yang bisa menjamin iman kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan magrur, jangan tertipu dengan amalan-amalan ibadah kita yang bisa kita sangka masukkan diri kita ke dalam surga. Siapa yang menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin iman kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita senantiasa banyak-banyak memohon kepada Allah hidayah, berikan istiqamah, menjalankan ketaatan kepadanya, dan memohon agar di akhir kehidupan kita ini dimasukkan oleh Allah dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Akhirnya marilah kita berdoa dengan menundukkan jiwa dan raga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi yang maha bijaksana dan maha mulia, seraya mengakui segala dosa dan kesalahan kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Karena tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan dari Allah, karena sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Ya Allah, saat ini kami telah memasuki waktu pagimu dan kerajaan hanya milikmu. Ya Allah, segala puja dan puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan dan miliknya lah segala puja dan pujian. Dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah yang Maha Agung dan Maha Penyantun. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, Rabbi penguasa arus yang agung. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, Rabbnya langit dan bumi. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahmin, sesungguhnya Engkau adalah Rabb kami. Kepadamu lah kami rukuk dan sujud, kepadamu lah kami beriman dan kepadamu lah kami tunduk. Engkau telah menciptakan kami, sedangkan kami adalah hamba-Mu. Kami berada di atas janji-Mu, dan kami berusaha memunaikan janji kami kepadamu sekuat tenaga kami. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari setiap perbuatan jelek. Kami mengakui nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan kami mengakui segala dosa yang pernah kami perbuat. Maka ampunilah kami. Sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.